Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidha, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma idfa' 'anna al-bala' wal waba' wal fahsya' wal munkar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum berada saat ini, kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita berjumpa kembali dalam majelis kita di bulan Sya'ban, dan kebetulan saat ini kita berada pada tanggal 28 Sya'ban, yang artinya sebentar lagi, kira-kira 2 hari atau lagi 3 hari, insya Allah kita akan memasuki bulan yang paling ditunggu oleh kaum muslimin, yaitu bulan Ramadan, Ramadan al-Mubarak, yang mudah-mudahan kita semuanya nanti bertemu, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Ramadan ini dan mendapatkan keberkahan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat ma'as salam selalu kita haturkan kepada uswah hasanah kita, suri tauladan kita, contoh terbaik kita dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullahu jami'an, sebagaimana yang tadi kita katakan, insyaallah 2 hari lagi atau 3 hari lagi kita akan masuki bulan puasa, yang mana bahwasannya mudah-mudahan artinya kajian kita pada hari ini adalah sebagai bentuk artinya persiapan bagi kita untuk menuju Ramadan, yaitu kajian kita pada hari ini yaitu tentang akidah, tentang tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan cara berakidah yang benar, yang sahihah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan nanti ketika menjalankan puasa betul-betul kita dalam keadaan memang bahwasanya ikhlas menjalankannya karena Allah dan mengikuti sebagaimana sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan bab khauf, yang mana pada pertemuan yang lalu kita masih membahas artinya pada sebuah ayat yang belum kita selesaikan, maka insyaallah mudah-mudahan hari ini kita selesaikan, yaitu surat Al-Ankabut ayat 10 dan 11. Saya ulangi, ayat surat Al-Ankabut ayat 10 dan 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi fa idza udhiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Wa la in jaa'a nasrun min rabbika la yaqulunna inna kunna ma'akum. Aw laysa Allahu bi'a'lama bima fi suduril 'alamin. Wa la ya'lamanna Allahu alladhina amanu wa la ya'lamanna al-munafiqin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun kalau kita lihat secara umum, artinya secara umum arti atau makna dari ayat ini, yaitu dari sebagian manusia, orang-orang yang mayyaqulu amanna billah, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah, dia mengatakan aku beriman kepada Allah. Akan tetapi ketika dia diuji, mendapatkan siksaan,
dan dia disiksa karena keislamannya, karena keimanannya, maka dia tidak tahan dengan siksaan tersebut, maka dia menjadikan fitnah tersebut, azab tersebut seperti siksaannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika datang pertolongan dari Tuhannya, mereka akan mengatakan sesungguhnya kami bersama kalian. Maka bukankah Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa-apa yang terdapat pada hati-hati atau di dalam dada al-alamin, di alam ini. Kemudian Allah katakan wala ya'lamannallahu alladzi, dan Allah betul-betul pasti Allah akan mengetahui bahwasanya siapa yang beriman, siapa orang munafik. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sebelumnya kita membahas bahwasannya orang-orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasannya wa minan nasi may ya'budullah ala harf, yaitu dia beriman ala harf, hanya di mulut saja. Bahasa Al-Quran harf itu huruf. Huruf itu hanya bisa diucapkan oleh mulut ini saja. Artinya kalau dia tidak bisa bicara, berarti sudah tidak bisa ngomong. Tidak bisa mengucapkan huruf, berarti dia tidak bisa berbicara. Sehingga dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ala harf. Imannya hanya di lisan saja. Fa in asabahu, kemudian ketika mereka tertimpa sebuah kebaikan, diberikan kebaikan, itma'an nabi, merasa enak, tenang. Wa in asabathu fitnah, akan tetapi ketika dia mendapatkan ujian, inqalaba ala wajhi, dia berbalik arah, artinya murtad. Tidak tahan dengan fitnah tersebut, tidak tahan dengan azab tersebut. Sehingga Allah katakan, kembali kita surat Al-Ankabut tadi, Allah katakan bahwasannya ketika dia mendapatkan fitnah, mendapatkan ujian dari orang-orang yang tidak suka terhadap dia karena keimanannya, dia menjadikan siksaan buliannya seperti ka'adzabillah, seperti seakan-akan bahwasanya ini mirip dengan azabnya Allah. Bahkan ada ini kayaknya berat, bahkan lebih berat ini daripada di akhirat nanti, na'udzubillahi min dzalik. Sehingga karena dia merasa takutnya itu sama seperti takutnya kepada Allah, sehingga dia di sini menduakan Allah Subhanahu wa taala. Maka wa fi hadhil hikmah, kita lanjutkan, wa fi hadhil ayah minal hikmah al-azimah. Maka dari dalam ayat ini kita bisa melihat ada sebuah hikmah yang sangat-sangat besar, yang sangat agung. Wa hiya ibtila'ullah. Apa itu? Ujian Allah Subhanahu wa taala lil 'abdi, bagi hambanya. Li ajli an yumahhisa imani, bahwasanya ujian Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui siapa yang betul-betul keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jemaah sekalian kaum muslimin, ingatlah ujian yang Allah berikan, ibtila Allah, dia adalah lil abdi, bagi seorang hamba, li ajli, tujuannya ingat adalah mengetahui kemurnian imannya seorang tersebut. Ini hal yang wajar. Allah ciptakan ujian kepada manusia, Allah ciptakan ujian kepada kaum muslim, kepada kaum mukmin. Diciptakan ujian. Tujuannya apa? Supaya tahu berapa kadar keimanannya dia. Kalaupun Allah tidak menguji, Allah tahu seberapa kadar imannya. Cuman kita sebagai seorang manusia biar paham, segini loh iman kita. Cuman berapa persen iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita lihat sebagaimana firman Allah taala ketika Allah menciptakannya ba'udatan fama fauqaha. Allah ciptakan lalat dan semacamnya. Apa tujuannya?
Semua di sini adalah banyak, para ulama mengatakan hikmahnya sangat banyak, ya. Ini membuktikan bagaimana agungnya Allah Subhanahu wa taala, mampu menciptakan serangga yang sangat kecil bisa terbang ke sana kemari. Kita coba manusia, mampukah melakukan hal itu? Ya. Kita baru bisa menciptakan paling yang kecil, drone dan sebagainya. Di bawahnya drone. Ya. Allah mampu menciptakan seitu. Bahkan corona yang saat ini ada, ini adalah sebagai ujian bagi kita. Liumahhisa. Tujuannya adalah supaya ketahuan gimana kadar keimanannya. Ya. Sama seperti kita sekolah. Sekolah untuk mengetahui kadar pemahaman seorang murid, maka guru ya merencanakan ada namanya ulangan kalau zaman kita dulu, tahun 90-an. Kalau sekarang disebut dengan ujian, bahkan UN dan sebagainya. Tujuannya apa ulangan ini? Ujian ini adalah mengetahui kadar pemahaman siswa tersebut. Bukan untuk menjatuhkan, tidak. Tapi mengetahui kadar keimanannya. Kadar pemahaman pelajaran yang sudah disampaikan oleh gurunya. Kita saja kepada manusia kita memahami hal ini, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ujian Allah Subhanahu wa taala, ingatlah di sini tujuannya supaya manusia itu tahu seberapa kadar keimanannya. Apakah mampu dia ketika dia mendapatkan ujian? Ya, ingatlah ujian itu bahwasanya ada namanya ujian, ya, ujian itu ada dua, ada ujian nikmat, ada ujian yang namanya lawannya nikmat, yaitu mungkin musibah. Jangan kira bahwasannya ujian itu hanya musibah, tidak. Nikmat pun adalah termasuk ujian. Ini sebagaimana perkataannya Nabi Sulaiman alaihi salam ketika diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan mukjizat yang sangat luar biasa. Ya, yang mampu mengendalikan para jin, ya, yang mampu mengendalikan para binatang, bahkan bahwasanya mampu berbicara dengan binatang dan sebagainya. Allah berikan kemampuan yang tidak diberikan kepada para nabi-nabi yang lain. Apa yang dikatakan oleh Sulaiman alaihissalam? Nabi Sulaiman, apa yang dikatakan oleh beliau? Hada min fadli Rabbi, ini adalah karunia Allah kepadaku. Liyabluwani, Allah lihat, Sulaiman mengatakan liyabluwani, diberikan hal ini untuk apa? Ini adalah sebagai ujian bagi aku. Aashkur am akfur, apakah aku bersyukur atau kufur? Segala apa yang kita miliki, harta kita, jabatan kita, ya, rumah yang mewah, begitu juga walaupun sepeda motor butut dan sebagainya, ya, semua apa yang kita miliki, ingatlah, summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Allah akan pertanyakan kelak nanti di hari kiamat. Kamu gunakan untuk apa harta ini? Nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam sabda yang lain, dalam riwayat yang lain, sebagaimana makna dalam hadis tersebut bahwasanya, ingat, yang paling cepat untuk masuk surga, ya, surganya Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang miskin. Kenapa? Karena hisabnya sedikit. Orang-orang yang kaya bagaimana? Dia akan semakin lama. Kenapa? Akan dihisab satu persatu. Artinya jangan mengatakan bahwa seorang kaya masuk neraka, tidak. Ya. Dalam hadis, Masya Allah, Rasulullah SAW sampaikan sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa, ya, diberikan kepada seseorang yang mana dia diberikan keimanan, kemudian diberikan harta, dan dia diberikan rasa qanaah, rasa yang cukup. Masya Allah, ini nikmat, ya. Maka dari itu perhatikan, ujian itu bisa berupa nikmat, bisa berupa musibah. Ketika dia mendapatkan nikmat, apa yang dia lakukan? Ketika dia mendapatkan musibah, pertama kali apa yang dia ucapkan? Apakah mampu lisannya ketika mendapatkan musibah?
Apakah mampu lisannya mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Apakah dia mampu bersabar? Ini ujian. Maka ada seorang wanita yang mana ketika saat itu riwayatnya bahwasanya, saya lupa, anaknya kalau tidak salah meninggal, ya. Ketika itu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat ada seorang wanita yang sedang menangis, yang meratapi, ya, bahwasanya keluarganya ada yang meninggal, kalau tidak salah anaknya. Ya, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam datang menasihati, ya sudah sabar. Artinya dengan makna beliau mengatakan sabar, isbiri, sabar. Wanita tersebut tidak tahu kalau yang menasihatinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan apa? Ya mohon maaf, secara makna dia mengatakan begini, apa? Kamu tidak merasakan apa yang aku rasakan saat ini? Berat bagiku. Ya istilahnya, wajah kamu enak saja kalau ngomong. Ya gitu. Kemudian Rasul menasehati lagi. Sabar. Apa yang dikatakan? Sama. Ngeluh juga. Kamu enak, kamu tidak tertimpa apa-apa. Kemudian setelah itu baru dia memahami itu adalah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru dia menyesal. Maaf ya Rasul, apa yang dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Innamas sabru fis sadmatil ula. Sesungguhnya sabar itu ada pada yang pertama. Mampu tidak dia mengucapkan ini? Kalau dia mampu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan dia terima dengan takdir, itulah kadar keimanan yang sangat bagus. Tapi ketika dia mengeluh, kita akan tahu. Kita akan tahu seberapa kadar keimanannya ketika apa? Mendapatkan ujian, baik berupa nikmat maupun musibah. Jangan kira. Ya, sekali lagi, jangan mengira bahwasannya, ya, ketika kita sudah di dalam Islam, kita beriman, kita hijrah dan sebagainya, kita akan, artinya perjalanan hidup kita akan lurus begitu, tidak. Akan ada ujian-ujian yang akan menanti kita. Maka bersiaplah. Semua manusia akan mendapatkan ujian. Jangankan dia di dunia, sebelum lahir pun sudah dia mendapatkan ujian. Sebelum lahir sudah mendapatkan ujian. Bahkan sebelum dia ada di dalam perut ibunya pun dia harus laksanakan ujian. Bukankah ya, kalau dalam istilah biologi kan berebut itu. Ya, mohon maaf, sperma yang banyak begitu berebut masuk ke sel telurnya istrinya. Seorang suami ya, jadi masuk berebut di sini, siapa yang keluar adalah kita adalah sebagai juara. Masya Allah. Ini adalah ujian. Sebelum itu sudah, apalagi dalam kehidupan ini. Allah sudah katakan bahwasanya pasti kami akan menguji. Sehingga ingat, ujian ibtila Allah, ingat ujian Allah subhanahu wa ta'ala lil abdi, bagi seorang hamba, li ajli an yumahisa. Ingat, tujuannya adalah untuk mengetahui kadar keimanannya. Wadhalika ala kismaini, dan itu biasanya ujian berupa dua. Yang pertama, ma yuqaddiruhullah nafsuhu 'alal 'abdi. Apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sendirinya langsung kepada hamba tersebut, langsung, tanpa istilahnya ya, tanpa ada perantara, langsung Allah berikan, Allah takdirkan dengan zatnya sendiri kepada hamba tersebut. Sebagaimana firman Allah taala, wa minan nasi may ya'budu, di antara manusia, sebagian manusia, seorang hamba ada yang menyembah Allah ala harf, hanya di mulutnya saja. Ya, fa in asabahu, ketika dia mendapatkan khairun, mendapatkan kebaikan, itma'an nabih, dia merasa tenang. Wa in asabatu fitnah, ketika dia mendapatkan ujian, inqalaba ala wajhih, dia kembali murtad, tidak kuat dengan ujian tersebut. Khasirat dunya wal akhirah, dia merugi di dunia maupun di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati, orang yang murtad, hati-hati. Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan, wa may yartadda minkum an dinihi fayamut fahuwa kafir. Barang siapa yang murtad, ya, kemudian dia
murtadnya ini masih ada sampai mati, dia matinya dalam keadaan kafir, Allah katakan, maka ingatlah dia akan mendapatkan azab jahannam. Bahkan dikatakan di dalam ayat, Allah katakan selama-lamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Allah katakan wabasyiris sabirina idza, bahwasanya wabasyiris sabirina alladzina idza asabathum musibah. Ini Allah katakan beri kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Yaitu orang-orang yang idza asabathum musibah, ketika dia tertimpa musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia mengucapkan la inna lillah, sesungguhnya kami ini semua milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan hanya kepadanya lah kita semua kembali. Yang kedua, ya, ma yuqaddiruhullah, ada yang Allah takdirkan ala aidil khalqi, yang mana ini di atas, atau Allah uji dia dengan apa? Tangan-tangan khalqi, ciptaan atau manusia, minal ida, ya, dengan yang namanya siksaan, bulian dan sebagainya, imtihanan wa ikhtibaran. Ini adalah sebagai bentuk ujian, ya. Ini sebagai bentuk rintangan bagi dia. Wadzalika kal ayah allati dzakaral muallif. Sebagaimana ayat yang tadi dibawa, ya, yang disebutkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Wa ba'dun nas idza asabathum masaib la yasbir. Ini dia. Sebagian manusia ketika dia mendapatkan ujian, sebuah musibah apapun itu, entah kemiskinan, entah hilangnya jabatan dan sebagainya, atau mungkin ada yang meninggal, atau mungkin kelaparan, kehausan dan sebagainya, apapun itu, ya, ketika dia mendapatkan, la yasbir, ada yang tidak sabar. Bahkan banyak yang mengeluh, kok Allah begini ya, kok aku begini ya, subhanallah. Ya, ketika dia hijrah melakukan sesuatu, ya, apalagi dia paham tentang hukum riba, kemudian ditinggalkan riba, dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana saya katakan tadi, ya, yang pernah saya katakan, ada seorang manajer bank konvensional, ketika dia memahami, masya Allah, apa itu riba, ya sudah, dia akan diuji. Secara tidak langsung dia harus melepas itu semua, ya, dan melepas itu semua tidaklah mudah, butuh iktikad, butuh niat yang sangat kuat. Dan ini ingat, hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan saya hijrah, saya tobat dan sebagainya, tapi tetap apa? Ya sudah, jabatan itu dia pegang, padahal riba dan sebagainya. Nauzubillahi min dzalik. Tidak siap melepas apa yang bahwasanya yang dikatakan kalau dia mau hijrah secara betul. Ya. Fayakfuru wa yartaddu ahyanan. Kadang-kadang juga ada orang yang diuji yakfur, kemudian dia kufur, wa yartad, dia murtad ahyanan. Tapi ini ya artinya ada orang-orang yang seperti ini. Makanya sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kadal faqru, ya, hampir-hampir, ya, hampir-hampir kefakiran itu bisa menyebabkan kekufuran atau kekafiran. Ya, sampai hampir-hampir kefakiran, kemiskinan, fakir. Hampir-hampir kefakiran itu bisa menyebabkan kepada kekufuran. Betul apa tidak? Masya Allah, di zaman kita bisa lihat. Ya, di zaman dulu, ya, 2000-an, ya, terjadi sebuah musibah di suatu daerah, kemudian ada datang, ya, misionaris membawa mie, ya sudah. Kita orang Islam agak lambat sedikit, mereka duluan misionaris bawa mie dan sebagainya, ya sudah. Bagian mereka ada yang akhirnya ya sudah. Mana yang nolongin mereka untuk ngisi perutnya, ya sudah, mereka ikut. Murtad. Na'udzubillahi min dzalik. Sehingga dikatakan harga imannya seperti sekardus mie. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Wal iyadu billah. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Wa ahyanan yakfuru bima khalafa fihi amrillah. Ya, kadang-kadang juga dia kufur dengan apa? Bima khalafa fihi amrillah, yaitu
tidak mau melaksanakan apa-apa yang Allah perintahkan, khalif, meninggalkan. Ya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya dia sholat, kemudian dia mendapatkan ujian, akhirnya hilang. Ya, hilang kepercayaannya kepada Allah, dia mulai akhirnya apa? Ya sudah, enggak usah dah sholat, nanti enggak usah. Aku sholat juga ternyata apa, rizkiku tetap segini, enggak ada perubahan. Dan sebagainya. Ya, fi mauqi'ihi fi tilkal musibah. Wa katsirun minan nas yang kusu imanuhu bisababil masaib naqsan 'aziman. Dan banyak di kalangan manusia ya bahwasanya imannya yang menjadi berkurang disebabkan karena apa? Musibah-musibah, naqsan 'aziman. Dan perubahannya atau berkurangnya begitu drastis. Sangat-sangat drastis. Ya, yang biasanya dia berjamaah ke masjid tiba-tiba tidak pernah berjamaah ke masjid lagi, berubah drastis. Ya, ini banyak orang-orang yang seperti ini kita dapatkan, masya Allah. Saya juga pernah bertemu, artinya kita pernah bertemu. Ya, kita pernah bertemu dengan orang-orang seperti itu. Ya, subhanallah, dia sholat berjamaah, bahkan mengajak orang lain untuk berjamaah, tiba-tiba tidak jadi jamaah. Ya, hidayah Allah cabut bagi dia, atau mungkin dia mendapatkan musibah. Apa yang terjadi? Subhanallah. Ya sudah, di rumah ketika ada sholat tidak pernah sholat. Bahkan mohon maaf, kadang-kadang main game. Ya, di saat azan atau bahkan setelah azan, bahkan ya naudzubillah min dzalik. Ini artinya apa? Yangqus, berkurangnya sangat-sangat drastis. Ya, kalau berkurang sedikit tidak apa-apa. Ya, artinya wajar. Tapi kalau terlalu berkurang berbahaya. Sangat-sangat berbahaya. Ya, naudzubillah min dzalik. Falyakun al-muslim ala hadrin. Hendaklah seorang muslim itu selalu waspada, harus hati-hati. Fallahu hakimun. Ingat, Allah Maha bijaksana, yamtahinu ibadah. Ya, bahwasanya dia memberikan ujian kepada hamba-hambanya bima yatabayyanu bihi tahaqqaqul iman. Tujuannya apa? Supaya tahu manusia tersebut, muslim tersebut, mukmin tersebut, supaya tahu berapa kadar keimanannya. Ya, supaya tahu. Ya, ingat bahwasannya Allah berikan ya yang namanya nikmat dan sebagainya itu ya, kita lihat kalau dalam firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Fajr, fa'amma idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Ketika dia mendapatkan sebuah nikmat, mendapatkan rezeki yang sangat banyak dan sebagainya, dia mengatakan Allah memberikan nikmat kepada aku. Tapi ketika dia dikatakan wa idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu, kemudian dijadikan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah rizkinya seret. Ya, diseretkan, dikencengkan oleh Allah, maksudnya apa namanya? Kalau yang kemarin kan diluaskan, sekarang disempitkan rezekinya. Fayaqulu rabbi ahanan, Allah Subhanahu wa taala telah menghinakan aku. Seakan-akan bahwasannya ya kasih sayang itu ditandakan dengan banyaknya dan kurangnya duit. Padahal tidak. Sama sekali tidak. Jangan kira orang yang mendapatkan kekayaan berarti dia benar. Orang yang diuji oleh Allah dengan kemiskinan berarti dia salah. Jangan kira seperti itu. Sekarang kita lihat secara fakta di dunia kita. Orang yang paling terkaya siapa? Ya, insya Allah kita bisa buka di internet. Siapa yang paling terkaya saat ini? Banyak orang-orang kaya, kalangan orang-orang yang kaya banyak memiliki duit, rumah dan sebagainya, semacamnya, mewah dan sebagainya. Semua bukan kalangan dari orang Islam. Bukan dari kalangan orang beriman. Diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah menunjukkan kebenarannya? Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Kalau itu yang menjadi patokan, kekayaan dan kemiskinan itu adalah sebagai bentuk kasih sayang Allah, bentuk kebenarannya, parah. Artinya apa? Bahwasanya apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir, mereka mendapatkan kekayaan, kenikmatan yang rezeki yang begitu banyak, berarti mereka benar. Ini salah kaca matanya.
Maka kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bahwasanya ingat, segala sesuatu apapun yang kita miliki saat ini, ingatlah ini adalah sebuah ujian bagi kita semuanya. Maka di musim saat ini corona, terlebih nanti sebentar lagi tarawih, ini kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Seberapa kita kuat iman kita. Mohon maaf, kita termasuk orang-orang awam. Apakah kita mau ngubek-ngubek apa yang dikatakan oleh pendapat ulama saat ini? Ya, ingat, bedakan. Ijtihadnya ulama ketika salah dia mendapatkan 1. Kalau dia salah dia mendapatkan 1 pahala. Kalau dia benar dia dapat 2 pahala. Ijtihadnya para ulama. Ijtihadnya para ahli nafsu, tidak punya ilmu. Ya, dia bukan seorang mujtahid. Dia ngomong, kalaupun dia benar, dia berdosa. Apalagi salah. Kalaupun benar, dia berdosa. Apalagi kalau salah. Itu kalau bukan mujtahid. Ya, hati-hati. Banyak saat ini kalangan, Masya Allah, di saat-saat seperti ini, musim corona ini seperti ini, banyak ya yang mengatasnamakan ini dan itu dan sebagainya, mengatakan kenapa dilarang dan sebagainya. Hati-hati. Kita sudah memiliki para ulama yang memiliki kapasitasnya, kita tahu sebagaimana guru-gurunya jelas sanadnya dan sebagainya. Ya sudah, kita hanya sebagai orang yang thalabul ilmi hanya mengikuti. Dan semuanya nanti kelak di hari kiamat akan dipertanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu melakukan itu? Ya, ketika kita tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid, ini adalah sebagaimana fatwa yang ada. Dan ini adalah sebuah dalil yang begitu sangat kuat. Namun kita berusaha untuk merusak fatwa ini dengan hawa nafsu kita. Hati-hati. Ingat, ijtihadnya para ulama. Ya, kalau dia salah, dia mendapatkan 1 pahala. Kalau dia benar, 2 pahala. Ijtihadnya bukan ulama, hawa nafsunya. Hanya karena ingin mendapatkan kemasyhuran di dalam situasi seperti ini. Ingat, hati-hati. Dia bukan seorang, seandainya dia bukan seorang mujtahid, hati-hati. Kalau dia benar, dia berdosa. Kalau dia salah, apalagi. Hati-hati. Ya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Artinya di musim corona seperti ini, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala seberapa kuat kita berpegang teguh dengan para ulama. Kita ingat, al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu adalah para pewaris nabi. Ya. Kemudian Allah akhiri bahwasanya ayat wala injaa, dan ketika datang nasrum mir rabbika, ada pertolongan mir rabbika dari Tuhanmu, la yaqulunna inna kunna ma'akum. Ini orang-orang munafik yang tadi, yang imannya hanya di mulut saja. Ketika orang Islam mendapatkan kemenangan, dia mengatakan, ingat, kami dulu juga bersama kalian. Ingat loh, aku juga punya bagian. Minta bagian. Padahal berjuang tidak. Ya, tidak ikut berjuang, tidak ikut angkat senjata, tapi bilang, aku dulu pernah, ini bawa ya, minjem cerita namanya. Ya. Pingin ikut merasakan atau pingin ikut menikmati hasil kesuksesan. Ya, ini hati-hati. Ini adalah orang tabiatnya orang munafik. Kanu yad'una anna ma yahsul lahu minal idza bisababil iman fa idza intasara al muslimun. Ya, jadi orang-orang munafik ketika diuji dia berbalik. Tapi kalau mendapatkan kemenangan dia mengatakan kunnahnu ma'akum nuridu, ya. Kami ini sama seperti dulu. Ingat loh, aku juga yang menolong kamu. Padahal enggak ikut berjuang. Ya. Maka di sini Allah katakan, Allah akhiri, awalaysallahu bi'a'lami bima fi suduril alamin. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengetahui, lebih mengetahui apa-apa yang ada pada dadanya orang-orang yang ada di dalam alam ini. Ya, a'lam, lebih mengetahui. Baik, saya lompat. Wassawabu, maka di sini bahwasanya ini adalah isim tafdhil, a'lam. Allah lebih mengetahui. Ya, bahwasanya al-murad bil alamin, Allah Maha mengetahui ya kullu bahwasanya al-murad bil alamin yang dimaksud dengan alamin di sini Rabbul alamin, kullu ma siwallah. Selain Allah Subhanahu wa taala dinamakan alam.
Ya, maka kita dengar ada namanya alam malaikat, alam jin, alam manusia, dan alam hewan dan sebagainya. Selain Allah Subhanahu wa taala dinamakan alam. Ya. Fajami'ul makhluqat, maka seluruh makhluk dalatun ala kamalillah. Ini menunjukkan sempurnanya Allah Subhanahu wa taala, kodratnya dan rububiyahnya. Wallahu a'lam. Bahkan Allah mengetahui binafsika minka. Allah mengetahui jiwa kalian, Allah mengetahui diri kalian melebihi diri kalian mengetahui diri kalian sendiri. Allah lebih tahu. Ya, Allah lebih tahu. Ya, wa min ghairika. Kalian saja, artinya apa? Bahwasanya kalian tidak memahami. Jadinya bahwasanya di sini Allah lebih tahu tentang diri seseorang daripada dirinya sendiri. Diri sendiri aja tidak tahu, apalagi orang lain. Ya. Wa fil ayah, makin di ayat ini tahzirun. Ini adalah sebuah tahzir. Ini adalah sebuah kalimat tahzir, waspada, kewaspadaan min an yaqulul insan khilaf ma fil qalbi. Jangan sampai seorang manusia mengatakan sesuatu yang berbeda dengan hatinya. Walihada, maka dari itu lima takhlufu, ketika terjadi saat terjadi perang waktu itu pada musim yang sangat-sangat panas, ya, terjadi perang fi ghazwati Tabuk, perang Tabuk, ya, yang dialami oleh Ka'ab bin Malik yang tidak ikut. Ini kan yang kemarin kalau tidak salah cerita di sirahnya yang dengan Ustadz Gusnu Al-Ghani, ya, bahwasanya Ka'ab bin Malik tidak ikut perang Tabuk, ya. Hina roja'a, artinya apa? Semua orang yang tidak ikut berperang mencari-cari alasan apa ya. Sampai dia mengatakan, ini qad utitu jidala. Aku diberikan kemampuan untuk berjidal, berdebat. Walau jalastu ila ghairika min mulukid dunya, kalau seandainya aku duduk di hadapan orang yang memiliki dunia, maliknya, kerajaan dunia, la kharajtu minhum bi udhrin. Aku bisa mendebat dia. Lakinlah aku syai'an, tetapi dia mengatakan aku di hadapanmu ya Rasul, aku tidak mengatakan apa-apa. Ta'adzaroni fi. Aku tidak mengatakan uzur apa-apa. Kenapa? Khawatirnya apa? Fayafdhaha niyallahu fi. Khawatirnya Allah akan membongkarnya. Tidak mau banyak beralasan. Aku tidak ikut perang karena ini ya Rasulullah, karena ini. Tidak. Ya sudah, dia nyerah. Kenapa? Allah Maha mengetahui. Ya. Syahid. Sehingga poin yang paling penting dalam ayat ini bahwasannya fa khaufan nas mithlu khaufillah. Jangan sampai kita takut kepada manusia sebagaimana takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, yang mana masyaallah, ya, kita masih pada bab ini. Insyaallah nanti kajian akidah ini, tauhid ini, insyaallah kita akan lanjutkan nanti ba'da Ramadan. Ya, mudah-mudahan nanti kalau sudah selesai musim corona ini, ya, insyaallah mudah-mudahan nanti kita bertemu secara langsung. Nanti kita lanjutkan bab tentang khauf ini setelah puasa Ramadan. Sekali lagi kita mudah-mudahan bertemu Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat, ya, dan dalam keadaan memang betul-betul bisa maksimal melaksanakan ibadah, ya. Jangan sampai masuk Ramadan ternyata tidak dapat apa-apa. Ini yang bahaya. Ya, kita berharap nanti di Ramadan kita bisa maksimal untuk ibadah, mendapatkan ampunan, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mudah-mudahan keluar dari Ramadan atau sebelum, artinya nanti di akhir-akhir Ramadan kita mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Dan keluar dari Ramadan dalam keadaan bersih, tanpa dosa, seperti bayi yang baru terlahir. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi, ya, ini kami mohon maaf atas segala mungkin banyak yang kurang atau banyak yang khilaf atau mungkin ada kezaliman atau hal-hal yang tidak yang bisa menyakiti hati para antum semuanya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, ya. Mudah-mudahan insyaallah kita bertemu dengan naungan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan keberkahannya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dulu kajian kita semua pada semester kali ini,
ya dengan berselawat dan doa kafaratul majlis. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.